Coba bayangkan sejenak. Setiap hari, kita bersentuhan dengan benda-benda yang tak terhitung jumlahnya. Dari gagang pintu, keyboard, sampai uang kertas. Dan di setiap sentuhan itu, ada satu pahlawan tak terlihat yang siap membersihkan kita dari ancaman mikroba. Apa itu? Tentu saja, sabun. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa jadinya dunia tanpa benda sederhana namun revolusioner ini? Mari kita kembali ke masa lalu, jauh sebelum sabun menjadi barang wajib. Bayangkan, abad pertengahan di Eropa. Jalanan adalah toilet umum, tempat sampah, dan pemandian lumpur. Orang-orang jarang mandi, bahkan ada yang hanya beberapa kali seumur hidup. Bau apek, penyakit kulit, dan kutu adalah teman sehari-hari. Bisakah Anda bayangkan aroma kota-kota besar saat itu? Mungkin seperti campuran keringat, sampah, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Faktanya, Ratu Isabella dari Spanyol pernah sesumbar bahwa ia hanya mandi 2 kali sepanjang hidupnya, saat lahir dan saat akan menikah. Wow! Kenapa air saja tidak cukup? Nah, kotoran dan minyak itu seperti sepasang kekasih yang saling menolak dengan air. Minyak itu hidrofobik, artinya takut air. Jadi saat Anda mencoba membilas tangan berminyak hanya dengan air, airnya cuma menggelinding di permukaan, tidak bisa mengangkat kotoran itu. Disinilah sabun masuk. Sabun itu agen rahasia kita. Setiap molekul sabun punya 2 sisi. Satu suka air, hidrofilik, dan satu lagi suka minyak, hidrofobik. Ketika Anda mencuci tangan dengan sabun, sisi yang suka minyak akan menempel pada kotoran dan minyak di kulit Anda. Lalu, sisi yang suka air akan menarik kotoran itu bersama air saat Anda membilasnya. Sabun membentuk misel kecil yang menjebak kotoran, membuatnya larut dan terbuang bersama air. Ini dia tameng tak terlihat yang kita maksud. Sabun pertama kali ditemukan sekitar 2800 SM oleh bangsa Babilonia kuno. Mereka mencampur abu kayu, alkali, dengan lemak hewan untuk membuat semacam pasta pembersih. Bukan untuk mandi, tapi untuk membersihkan wol dan kain. Tanpa pemahaman tentang kebersihan dan tanpa sabun, dunia menjadi sarang penyakit. Wabah Black Death di abad ke-14 yang menewaskan sepertiga populasi Eropa adalah contoh mengerikan. Saat itu, orang-orang tidak tahu bahwa bakteri dan virus menular lewat sentuhan, air yang terkontaminasi, atau udara. Mereka menyalahkan roh jahat atau hukuman ilahi. Kurangnya kebersihan pribadi dan sanitasi yang buruk menciptakan jalan tol bagi penyakit mematikan ini. Baru di abad ke-19, ilmu pengetahuan mulai membuka mata kita. Louis Pasteur membuktikan keberadaan mikroba dan teori kuman. Kemudian Joseph Lister menerapkan prinsip antiseptik dalam operasi, secara drastis menurunkan angka kematian pasien. Tapi, jauh sebelumnya, ada seorang dokter heroik bernama Ignaz Semmelweis yang di tahun 1840-an mewajibkan dokter mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum menangani pasien. Hasilnya, angka kematian ibu melahirkan turun drastis. Sayangnya, idenya ditertawakan dan ditolak pada masanya. Semmelweis dijuluki penyelamat para ibu, tapi ironisnya, ia meninggal di rumah sakit jiwa, sebagian karena frustrasi idenya ditolak. Seiring dengan menyebarnya pemahaman tentang kuman dan pentingnya kebersihan, sabun menjadi revolusioner. Bukan cuma untuk mandi, tapi juga untuk mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan menjaga sanitasi di rumah sakit. Kota-kota menjadi lebih sehat, angka harapan hidup meningkat, dan wabah penyakit tidak lagi seganas dulu. Sabun bukan hanya pembersih, tapi juga fondasi peradaban modern yang lebih sehat. Hari ini, sabun adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Dari dapur, kamar mandi, hingga fasilitas umum. Di era pandemi, kita semakin menyadari betapa pentingnya mencuci tangan dengan sabun,
untuk memutus rantai penularan. Sabun, tameng tak terlihat yang sederhana, telah menyelamatkan miliaran nyawa dan memungkinkan kita hidup di dunia yang jauh lebih bersih dan sehat. Jadi, lain kali Anda mencuci tangan atau mandi, luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi keajaiban kecil ini. Sabun bukan hanya membersihkan daki, tapi juga membawa kita keluar dari kegelapan wabah penyakit dan membentuk peradaban yang kita kenal sekarang. Sebuah kisah tentang bau apek yang mengubah peradaban menjadi lebih bersih dan cemerlang. Jangan lupa cuci tangan ya.